Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير المتاع مرات الصالحة. صدق الله العظيم صدق الشهيد. فستذكرون ما أقول لكم wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah, hadirin alim ulama yang dimuliakan Allah SWT. Mohon maaf karena menjalankan besar musyawarah. Sebenarnya tuan-tuan banyak yang lebih pantas di sini sebenarnya. Tapi dalam besar musyawarah segala sesuatu telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sama-sama kita diterima amal kita hari ini insyaallah. Hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki dan perempuan hadirin mulia diciptakan dengan satu maksud yang agung, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana ayat tadi dibacakan di awal bahwa mukmin dan mukminat saling tolong menolong dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mendirikan salat, memberikan zakat, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah apabila tanggung jawab ini ditunaikan dengan sempurna, laki-laki dan perempuan, Allah berjanji man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajzihim ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, maka akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang terbaik. Karena jenama-jenama biasa dia makan dia amalun. Karena ulama nanti ketika dia kembali ke akhirat Allah akan berikan tempat yang istimewa. Maknanya hal yang mulia, laki-laki dan perempuan yang beramal soleh menaikkan tanggung jawabnya, maka Allah SWT akan berikan kehidupan yang terbaik di dunia dan juga kehidupan yang terbaik di akhirat. Maka dalam kerja dakwah hadis sementara, waktu satu muzakarah di Nizamuddin, masa kita tanya kepada majma' ketika itu untuk penguatan dakwah, kerja-kerja, peningkatan kerja dalam dakwah, penguatan dalam dakwah, perkara apa yang paling penting? Tagas apa yang paling penting? Maka yang katakan negara jauh, pengiriman jamaah jalan kaki, pengiriman jamaah 4 bulan, sepertiga hidup, makomi, kerja atas daerah-daerah terpencil, semua disebutkan. Maka saya katakan itu penting semua. Tetapi yang masalah ada satu kerja apabila kita tawajuhi dengan niat yang betul dan usul yang betul, maka kerja ini akan meningkatkan kerja atas kerja yang lain itu 10 kali lipat percepatannya.
Apa itu? Kerja atas masturat kalian, kerja atas perempuan-perempuan kalian. Kalau kerja ini ditawajuhi dengan niat yang betul, usul yang betul, maka kerja-kerja yang lainnya akan meningkat 10 kali lipat. Malah Mustaqim Allah yarham, beliau mengatakan kalau Allah menghendaki satu negeri dapat hidayah, maka Allah akan kirim satu rijal, satu laki-laki da'i untuk buat kerja di tempat itu. Tetapi kerja daripada rijal ini hanya SWT, meskipun dia kerja dengan sungguh-sungguh, dia kerja dengan begitu banyak pengorbanan, tapi kalau tidak dibantu oleh wanita-wanitanya, maka kerjanya akan lambat. Bahkan SWT sedikit hidayah yang tersebar di tempat itu. Maka apabila Allah SWT menghendaki hidayah tersebar merata di tempat itu, di kampung itu, di negeri itu, maka akan Allah kirim satu wanita soleha untuk mendampingi ar-rijal ini, satu dai ini, untuk buat kerja di tempat itu. Maknanya hari SWT kerja-kerja kita hari ini, rijal laki-laki, kalau tidak ditopang oleh kerja atas perempuan-perempuan kita hari SWT, maka hasilnya jauh daripada harapan kita. Pada SWT sering kita mengalami, mungkin semua kita di sini juga. Kenapa kita hadir di sini semua? Karena istri-istri kita mendorong. Betul tidak? Ada mungkin yang pas-pasan uangnya untuk beli baju anak, untuk perbaikan ini, rumah segala macam. Tapi karena istri kita perempuan yang dipahamkan atas takasa-takasa agama, maka dia katakan, abi berangkat saja, bawa uangnya biar saya tidak tinggal apa-apa. Kalau kita ditahan hanya SWT, meskipun diajak, dipaksa, kalau istri bilang, bapak jangan kemana-mana, maka kita tidak bisa kemana-mana. Makanya SWT potensi wanita ini, kita mesti tahu apa potensi wanita, sehingga kita akan memahami betapa penting kerja ini. Fir'aun dan SWT ini raja yang begitu zalim. Dimimpikan Allah SWT ada satu orang bayi yang akan menghancurkan kerajaannya, maka dia perintahkan bunuh semua bayi Bani Israel yang laki-laki. Konon kabarnya dia telah bunuh 70.000 bayi laki-laki. Berapa Pak? 70.000. Masya. Maka Allah SWT, singkat cerita, Allah SWT hanyutkan bayi Musa alaihissalam ke istananya Fir'aun. Begitu tiba di istananya Fir'aun, dibuka, maka dukun-dukunnya Fir'aun katakan, wahai Tuan Raja, sudah ini anaknya itu, sudah ini anaknya akan hancurkan kerajaanmu, bunuh saja. Tapi kata istrinya Siti Asiyah radhiyallahu anha, apa dia katakan, wahai suamiku, sesungguhnya dia ini adalah penyejuk mataku dan matamu, jangan apa-apakan dia masih kecil. Meskipun kata masa kita, Fir'aun hakul yakin ini bayi yang akan hancurkan kerajaannya, tapi dengan bujukan istrinya tercinta, ini Fir'aun tidak bisa bikin apa-apa. Biasanya laki-laki itu kuat, tapi di rumah sama istrinya lemah. Itu sudah satu potensi wanita yang luar biasa. Kemudian subhanallah, wanita ini punya hati yang Allah sukai, hati yang lembut. Dan mereka dikatakan hati yang lembut itu doanya makbul. Hati seorang yang lembut itu doanya makbul. Maka wanita ini kalau ditarbiyat hatinya dalam takasa-takasa agama, takasa-takasa intiku lima hobi, dengan doa-doanya yang makbul, kira-kira bagaimana percepatan kerja di tempat kita itu? Hal semua. Kemudian wanita ini kalau punya keinginan pasti terlaksana itu.
Tetangga beli kulkas, dia bilang sama suaminya, Kang, minggu depan kita mesti ada kulkas ya. Itu kesungguhan wanita kalau sudah punya niat, laki-laki tidak bisa tahan. Dan komitmen seorang wanita di Islam lebih kuat daripada laki-laki. Dikatakan ketika baginda Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW Mustafa wafat, banyak laki-laki murtad, tapi satu wanita tidak ada yang murtad. Kekuatannya wanita itu. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita ini punya daya tarik yang luar biasa. Coba lihat di mana-mana iklan sekarang itu, meskipun tidak ada hubungan dengan wanita, ada saja umuman dibikin hubungan oli dengan wanita, mobil dengan wanita. Kenapa? Kayak daya tarik. Kalau ada iklan itu laki-laki, orang kurang tertarik. Laki-laki seganteng bagaimanapun jalan di pasar, orang tidak terlalu tertarik. Kalau wanita buka aurat jalan di pasar, rambutnya terurai, banyak laki-laki langsung hancur imannya. Daya tariknya, pengaruhnya luar biasa. Wanita itu kuat mempengaruhi, baik pembicaraannya, sikapnya. Kita sering ada dengar bayan taskil, sampai taskilnya ke langit. Di taskil, siapa siap? Siap. Tapi pulang ke rumah, kata istri, Pak, jangan kemana-mana, hutang belum dibayar. Maka kita tidak bisa bikin apa-apa. Hanya SWT. Maka potensi-potensi ini SWT kalau ditarbiyat dalam kerja-kerja agama, maka begitu luar biasa pengaruh yang akan dapat. Beliau SWT, wanita-wanita di zaman dahulu yang dijadikan sebagai patokan standar masa kita, menceritakan ada 6 wanita yang dijadikan standar bagaimana target kita untuk menjadikan istri kita seperti itu. Yang pertama, bagaimana istri kita targetkan jadi seorang da'iyah sebagaimana Siti Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Apa itu da'iyah ini saudara? Da'iyah ini bukan calo, bukan calo. Kalau calo itu silakan abang keluar, tapi ATM tinggal, isi dulu kulkas, beras 2 goli turun, baru abang keluar, biar 4 bulan silakan, tapi bekal itu. Tapi kalau wanita da'iyah, dia akan korbankan haknya sebagai wanita, sebagai istri, untuk bisa menyempurnakan takasa agama. Dia akan tanya, Bi, kenapa belum berangkat? Mau berangkat Bi, tapi tidak cukup tafakur. Oh, tidak cukup, tunggu sebentar. Dia masuk ke kamarnya, bawa bungkusan, dia kasih, Bi, ini warisan ibu, gelang emas, jual, kan hasilnya pakai untuk keluar 4 bulan. Terus kamu bagaimana? Saya ada Allah. Hanya subhanallah. Da'iyah adalah wanita yang mengorbankan haknya untuk bisa menyempurnakan takasa-takasa dakwah. Sebagai Siti Khadijah radhiyallahu anha, dikatakan kekayaannya Siti Khadijah radhiyallahu anha kalau dibandingkan dengan kekayaannya orang-orang Quraisy, Mekah Quraisy ketika itu di satu timbangan kekayaannya Siti Khadijah, satu timbangan kekayaannya orang Mekah, maka kekayaannya Siti Khadijah lebih banyak. Kalau ada 10 kafilah yang dagang ke Syam, maka 8 rombongan itu punyanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi seluruh hartanya Siti Khadijah radhiyallahu anha habis dibelanjakan di jalan Allah SWT untuk menolong takasa-takasa agama. Sampai dikatakan ketika wafat Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha pakai baju tambalannya 9. Kalau pakai baju tambalan 9 berarti sudah tidak ada baju lagi. Kalau ada baju diganti, ada robek diganti. Tapi 9 tambalan, dan itu salah satu tambalannya dari kulit. Saking sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya seperti itu. Maka inilah ketika foto Mekah, baginda Nabi SAW masih kita katakan, ketika masuk foto Mekah, maka beliau langsung ke Hujun, kuburnya istrinya tercinta Siti radhiyallahu anha.
Maka ditancapkan bendera di makamnya Siti Khadijah, seakan-akan Nabi SAW bersabda, wahai istriku, sebab pengorbanan kamulah bendera ini tertancap sekarang di Mekah. Sebab pengorbanan engkaulah, maka Mekah terbuka hari ini. Tidak ia hanya semata. Bagaimana haknya sebagai istri untuk dinafkahi, untuk ditemani, untuk diayomi, untuk dilindungi, dia siap korbankan. Abi pergi saja, sudah takasa, sudah nisa pergi. Terus anak-anak dengan kamu, takasa lebih penting, pergi. Dan dia siap korbankan apa saja. Gelang kecintaannya, cincin kecintaannya, warisan orang tuanya, dia siap korbankan. Untuk apa? Menyempurnakan takasa-takasa dakwah. Kata Bayi Mustaq, Allah yarham, beliau katakan, kalau kalian ingin punya istri yang punya sifat da'iyah seperti begini, jagalah nisab-nisabnya. Yang kedua adalah wanita muta'alimah, sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Dikatakan Siti Aisyah radhiyallahu anha ini kerisauannya menjaga ilmu sabda Nabi, hadis-hadis daripada Nabi SAW. Dan dikatakan hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha ini hadis-hadis yang begitu krusial, yang begitu urgent, begitu penting. Kalau hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak ada, maka Islam ini berubah. Maka untuk menjaga hadis ini, beliau telah minta saudara-saudara perempuannya untuk menyusui anak-anak dari kalangan Muhajirin Ansor yang baru lahir di Madinah. Sehingga apa nih SWT, anak-anak itu jadi murid susuan dia. Dia mengajarkan hadis tanpa hijab. Sehingga dari tangannya Siti Aisyah radhiyallahu anha lahir ulama-ulama muhadis besar. Hadis-hadis muhadisin besar lahir daripada tangan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Punya fikir kepada ilmu agama. Punya fikir bagaimana ilmu agama bisa terjaga sampai hari kiamat. Kalau kalian ingin punya istri seperti ini, kata Bayi Mustaq Allah yarham dalam Muzakarah 2015 kalau tidak salah, jagalah nisab-nisab istri kalian. Abidah, wanita abidah, sebagaimana Siti Maryam radhiyallahu anha. Dikatakan Siti Maryam ini kalau dia zikir ibadah dia mampu mendatangkan rizki tanpa asbab. Setiap pamannya datang untuk memeriksa keadaannya, sudah ada makanan di situ. Padahal kuncinya di tangannya pamannya Nabiullah Zakaria. Nabi Zakaria tanya, wahai Maryam, ini makanan dari mana? Dikatakan hadza min indi rabbi. Ini makanan daripada Tuhanku. Makanan tanpa asbab, rizki tanpa asbab. Kata Masyaikh, minimal apabila wanita kita ahli ibadah, ibadahnya terjaga, maka kalaupun tidak datang rizki tanpa asbab seperti Siti Maryam radhiyallahu anha, minimal masalah-masalah keperluan Allah akan selesaikan dengan mudah. Asbab ibadahnya, asbab doa-doanya, asbab wiridnya, asbab solatnya, ibadahnya. Kalau kalian ingin punya istri yang ibadahnya mampu memudahkan semua keperluan hidup, bahkan mendatangkan rezeki tanpa asbab, jaga nisab-nisab istri kalian. Nabi Mustaq Allah yarham. Yang keempat adalah murabiyah, sebagaimana Siti Hajar radhiyallahu anha, yang menterbiat anaknya ditinggalkan oleh suaminya di satu tempat yang tidak ada sumber kehidupan. Bahkan dikatakan setelah itu tempat pohon pun tidak ada. Maka itu dia tinggalkan. Nabi Ibrahim SAW berjalan, tidak ada tanya-tanya dulu. Kalau kita mau berangkat kan tanya dulu, nih berangkat ya. Nabi Ibrahim tidak ada tanya-tanya, diperintahkan Allah langsung ke Palestina. Ketika dia jalan, maka istrinya tanya, panggil, wahai suamiku, kamu mau kemana? Tidak dijawab. Wahai suamiku, kamu tinggalkan kami di sini? Tidak jawab. Wahai suamiku, apa ini perintah Allah? Diangguk saja, tidak jawab, cuma mengangguk. Maka kata istrinya, kalau ini perintah Allah, berangkatlah wahai suamiku. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Murabiyah setelah murabiyah menterbiat anaknya ditinggal oleh suaminya. Karena memang seorang wanita
istrinya da'iyah itu pasti akan sering ditinggal. Takasa 4 bulan, takasa usuli, takasa musyawarah, takasa ini, takasa pasti sering ditinggal. Laki semua. Tetapi Allah SWT seorang wanita murabiyah, meskipun sering ditinggal, dia akan mampu menjaga dirinya, menjaga anaknya, sehingga iman dirinya dan iman anaknya sama dengan iman suaminya. Kalau kalian ingin punya istri yang punya sifat murabiyah seperti ini, kata Bayi Mustaq Allah yarham, jagalah nisab-nisab istri kalian. Yang kelima, zahidah, sebagaimana Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dalam riwayat kita dengar, sama-sama kita tahu dalam fadilah amal, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia telah memerintahkan istrinya untuk datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta budak dan kambing daripada hadiah yang datang kepada baginda Nabi SAW. Allah SWT. Tapi begitu datang Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha adalah orang yang pemalu, maka dilihat banyak orang, balik Nabi lihat, maka besoknya Nabi susul, wahai anakku, ada keperluan apa kamu datang kemari itu? Wahai ayahku, suamiku menyuruh untuk minta hamba sahaya dengan, maka kata Nabi bersabda, sesungguhnya aku telah berikan hamba sahaya dan kambing-kambing itu kepada pewaris ahli Badar, anak-anak yatim, janda-janda ahli Badar. Kalau kamu mau, aku berikan kepada kalian satu amalan yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Ketika kalian beranjak tidur, maka bacalah yang kita namakan tasbihat Fatimah itu. Dalam riwayat lain, Nabi berikan kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha satu doa yang terkenal. Kalau kita baca itu, masya Allah, doa kita insya Allah makbul. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal qudratil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahim. Apa kata anaknya Siti Fatimah radhiyallahu anha? Raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islamin. Datang dengan datang untuk meminta benda-benda dunia, tapi bapaknya Sayyidina Rasulullah SAW memberikan amal akhirat, ridho anis. Kira-kira kita sekarang bagaimana? Istri minta beras, kita kasih amalan. Bi, sudah habis beras. Begini Bi, ada amalan supaya terjaga daripada lapar, baca surat Yasin. Kira-kira istri kita bagaimana? Yasin. Tidak ada beras, mau Yasin. Tapi kalau kalian ingin punya istri yang punya sifat zahidah seperti ini, ya subhanallah, tahu mana keperluan hidup, mana maksud hidup, kata Bayi Mustaq Allah yarham, jagalah nisab-nisab istri kalian. Kemudian yang kelima, yang keenam, zahidah, khadimat, sebagaimana Siti Asiyah radhiyallahu anha, mantan istrinya Fir'aun. Dikatakan subhanallah, ini Siti Asiyah, khadimat itu bukan babu yang hanya melayani suaminya, makan, tempat tidur, bukan cuma itu. Tapi wanita khadimat itu adalah wanita yang melayani hati suaminya dengan sikapnya, dengan permintaannya. Hati suaminya itu yang dihikmat. Ada kalanya wanita-wanita istri itu dia masak buat kita, masakan enak, tapi matanya bikin sakit hati, pandangannya, sikapnya. Siti Asiyah radhiyallahu anha, kata masyayikh, semenjak nikah dengan Fir'aun sampai mati di tangan Fir'aun, ketika disuruh murtad itu, disayat-sayat tubuhnya, Allah tampakkan rumahnya di surga, dia tidak rasa. Dari menikah sampai terakhir mati di tangan Fir'aun, tidak pernah sekalipun menyakiti hati suaminya dengan perkataan, dengan sikap atau dengan penglihatan. Ini khadimat, bukan sekedar cuma bisa cuci baju kita, kasih makan kita, melayani kita di tempat tidur, tapi dengan hatinya menyenangkan hati suaminya sepanjang hari. Maka kalau kalian ingin dapatkan sifat sebagai Siti Asiyah radhiyallahu anha khadimat,
kata Bayi Mustaq Allah yarham, jagalah nisab-nisab istri kalian. Dan SWT kemudian apabila kalian menjaga nisab-nisab istri kalian, Allah akan berikan istidad. Kata Bayi Mustaq Allah yarham, Allah akan berikan istidad, kemampuan kepada kalian untuk sambut takaza alam. Apa takaza alam? Negara jauh, IPB, Intikoli, Makomi, pulau terpencil, apa saja takaza. Takaza istimaiyah, takaza infirodi, semua takaza Allah akan berikan kalian istidad, kemampuan. Yang berikan kemampuan siapa? Allah. Kalau Allah yang kasih kemampuan, ada yang kurang kira-kira? Tidak. Allah kasih kemampuan istidad kepada kalian dan istri kalian sambut takaza alam. Sehingga kalau kita dengar ada orang sambut takaza ini, sambut takaza ini, ada saudara. Kalau kita mau teliti, itu peran istrinya luar biasa di situ. Peran istrinya pasti luar biasa. Maka kalau kalian ingin punya keistimewaan seperti itu, diberikan istidad oleh Allah untuk sambut takaza alam, kata Bayi Mustaq, jagalah nisab-nisab istri kalian. Kemudian yang berikutnya, apabila kalian jaga nisab-nisab istri kalian, maka Allah SWT akan berikan istri kalian punya saham. Kalian dan istri kalian punya saham tersebar hidayah di seluruh alam sampai hari kiamat. Nanti hari kiamat itu dihilangkan sebab si fulan dengan si fulan menjaga nisab-nisabnya, satu negeri di Afrika masuk Islam. Dengan sebab si fulan fulana berangkat tetap meskipun banyak masalah, tapi dia berangkat menjaga nisabnya 15 hari, maka satu kampung di Cina masuk Islam. Itu hidayah akan Allah SWT jadikan tersebar di seluruh alam dengan sebab kita menjaga nisab-nisabnya istri kita itu. Nah sekarang nisab-nisab istri itu apa saja? Pertama, di rumah kita sholat, di makomi kita penting menjaga nisab yang paling utama, nisab sholat di awal waktu mereka. Bagaimana kita kondisikan istri-istri kita itu sholat 5 waktunya tidak putus, tidak masbuk. Maka kita kondisikan bagaimana istri kita itu bisa menjaga sholat di awal waktu. Jangan sibukkan dia, sudah azan suruh bikin kopi, sudah azan suruh ini dan suruh itu. Maka menjaga. Kalau kita lihat orang jaga gawang itu, ambil sedikit tamzilan, orang jaga gawang itu di sepak bola itu orang jaga gawang di luar garis atau di dalam gawang? Di luar gawang atau di dalam gawang? Di luar gawang. Kalau dia jaga itu di garis saja pasti jebol ya. Apalagi dia jaga di dalam, sudah pasti gol. Maka menjaga itu di luar garis. Maka menjaga daripada nisab istri kita itu, yang pertama menjaga sholat mereka di waktu. Maka kita usahakan, kita kondisikan 5 menit 10 menit sebelum azan dikumandangkan dia sudah duduk di tempat sholatnya. Jangan disibukkan dengan apa-apa. Jangan disibukkan suruh masak, suruh bikin kopi, suruh ini, suruh segala macam. Kemudian jaga nisab taklim hariannya. Ada satu orang datang kepada Mas saya, Hadrat, saya sudah doa sama istri saya doa kepadanya, tahajud, saya usahakan, ikram macam-macam, saya macam-macam. Tapi istri saya masih belum mau terlibat dalam dakwah, belum mau ikut dakwah. Maka masih kita katakan, bagaimana taklim rumah kamu? Dikatakan kadang-kadang saya buat, kadang-kadang saya tidak buat. Nah, maka kata Mas Haik, yang zalim bukan istri kamu, kamu yang zalim. Taklim rumah itu adalah pintu masuknya agama di rumah kamu. Pintu masuknya agama di rumah kamu. Kalau kamu buat taklim rumah, maka agama akan masuk di rumah kamu, akan masuk dalam kehidupan istri kamu, anak kamu. Kalau kamu tinggalkan taklim rumah, maka kamu seperti menutup pintu masuknya agama ke dalam rumah kamu. Maka mulai sekarang jaga taklim rumah kamu. Maka taklim rumah itu bukan perkara biasa. Fadilahnya kalau kita buat taklim rumah, Allah akan datang sakinah, ketenangan. Kenapa hari ini rumah kita pulang istri marah-marah, anak membangkang, suami gampang emosi? Kenapa? Taklim rumah tidak beres dengan SWT. Taklim rumahnya SWT ini salah satu perkara yang paling penting. Kalau kita buat taklim rumah dengan istiqomah,
bagus-bagus, lebih bagus tempatnya itu istiqomah, waktunya istiqomah. Untuk awal-awal kalau kita taklim mungkin awal-awal mungkin 15 menit. Bisa. Tapi kalau sudah walaupun 4 bulan 40 hari setengah jam lah. Sekarang kita diarahkan oleh masa kita untuk buat taklim rumah dengan 5 amal. Dengan 5 amal. Ada halakat tajwid. Jadi pertama kita baca dulu 1-2 hadis tentang halakat Quran, tentang fadilah Al-Quran. Kemudian kita buat halakat tajwid. Kemudian setelah itu taklim kitabi, muzakarah dalam sifat, kemudian ada tasbih. Nah, tasbih ini yang SWT bagaimana semua anggota keluarga bisa terlibat. Anak-anak kita yang sudah agak balik, musyawarahkan sekali-sekali dia yang bagian tasbih. Ini masa kita katakan supaya apa? Supaya anak kita mulai usia dini ada fikir kepada fikir agama. Kalau dia fikir bagaimana tasbih bapaknya, setelah non sifat dia muzakarah sifat, kemudian tasbih. Bapak kapan nisabnya bapak? 40 hari. Insyaallah bulan Mei. Maka ketika bapaknya mau berangkat bulan Mei, anaknya agak berat-berat, maka bapaknya akan ingatkan, kan ada yang tasbih bapak 2 bulan lalu, berangkat bulan Mei. Sekarang bapak sudah nisab ya Pak. Jadi semua orang di ahli keluarga kita usahakan semuanya taklim rumah itu yang 5 dengan 5 amal semuanya ikut Ustaz. Halakat tajwid. Dan yang dibaca oleh sementara tidak ada kitab selain yang diarahkan oleh orang tua kita. Ini untuk taklim istimewa ini. Kalau istri kita alimah, masya Allah. Suami kita alimah, bisa juga di sela-sela waktu tertentu kita buka kita baca sama-sama. Tapi untuk taklim rumah ini sementara yang sifatnya umumiyah, sifatnya umum. Ini muzakarah yang umum, sifatnya umum. Maka kita baca fadilah amal, muntah hadis, fadilah sedekah. Kalau dekat haji dengan fadilah haji. Muntah hadis itu 1 hari, besoknya fadilah amal dan fadilah sedekah. Kalau dekat-dekat haji 1-2 bulan sebelum musim haji, maka kita baca fadilah haji. Maka kita baca dan membaca taklim semata istri kita dengan adab yang sempurna. Maka masih katakan Allah SWT, kalau kita duduk dalam taklim tidak dengan adab, maka nur ihtisab tidak masuk di hati kita. Kenapa penting masukkan nur ihtisab dalam hati kita? Nur kalau Allah, nur sabda Rasul itu masukkan di hati kita. Cuma dengan satu cara, duduk dengan tawajuh, adab sunnah, iftirash dalam taklim pada. Kalau kita duduk asal-asalan kita sambil main HP, maka nurnya tidak masuk di hati kita. Lafaznya kita hafal, tapi nurnya kita tidak masuk. Kalau nurnya tidak masuk, maka lafaznya kita hafal, tapi susah kita untuk amal. Ada lagi Ustaz itu beliau katakan, salah satu sifat dalamnya solatnya sahabat sehingga mampu menarik kudratullah adalah mereka punya sifat ihtisab. Sifat ihtisab ini mendapatkannya cuma dari satu cara, yaitu duduk dalam taklim fadail dengan adab yang sempurna. Mata ketemu mata, jangan lihat bibirnya, lihat matanya. Kalau istri yang baca baru pulang 40 hari, lihat bibir merah, nggak jadi baca taklim. Lihat matanya, kata Mas itu kalau kita memindahkan air dari botol ke botol, maka itu tutupan itu harus terbuka dua-dua, harus bertemu supaya pindah air. Kalau satunya tertutup tidak bisa. Jadi lihat mata istri kita. Karena semua Allah muzakarah dalam sifat. Muzakarah dalam sifat ini penting sekali untuk bagaimana istri kita belajar dakwah. Sehingga ketika dia mau keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dia sudah terlatih di rumahnya untuk muzakarah dalam sifat. Ada kata masyarakat kita, kalau kita baca muntah hadis, hendaklah ketika kita baca muntah hadis, maka usahakan hadis yang sudah muntah itu kita hafal minimal 1 ketika kita baca muntah hadis. Supaya ketika muzakarah dalam sifat, maka minimal 1 hadis bertambah dalam setiap sifat yang kita muzakarah. Jangan dari dulu man syahida Allah sampai sekarang itu cuma hadis itu saja.
man ahya sunnati faqad ahabbani. Padahal sudah 10 tahun dalam dakwah. Bagaimana setiap hadis-hadis dalam muntah hadis itu Subhanallah kita hafal minimal 1. Kemudian kita langsung muzakarakan di muzakarah sifat supaya ingat maksudnya. Dan dalam muntah hadis itu banyak hadis-hadis yang luar biasa. Fadilah-fadilahnya luar biasa. Bacaan-bacaan masnun, wirid-wirid. Itu. Hadrat Haji Masyaallah Wabarakatuh kemarin ditanya waktu musim corona. Hadrat, doa corona itu apa? Ada nggak doa corona? Kata dia, semua doanya masnun itu doa corona. Jadi meskipun doa masuk WC itu doa corona. Doa makan itu doa corona. Ada jamaah yang bergerak di Sulawesi bagian. Begitu masuk kampung ada orang yang datang. Ustaz, tolong Ustaz, istri saya melahirkan, tolong didoakan. Maka dia baca doanya karena baru keluar mantan preman, yang dihafal cuma doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dikasih, begitu diminumkan langsung melahirkannya. Langsung nusro itu banyak sekali. Padahal doa masuk WC. Maka penting sekali bagaimana muntah di situ kita dulu tawajuh, dengarkan ada hadis-hadis, ada wirid-wirid yang luar biasa itu. Penting sekali tentang akhlak di situ, tentang dakwah, fadilah-fadilahnya. Kalau kita sungguh-sungguh dengar Rasulullah, maka akan mudah kita untuk taskil. Kemudian Subhanallah taskil kita setelah itu semuanya usahakan pernah taskil. Kemudian musyawarah. Nah, musyawarah besok yang baca taklim siapa, besok yang muzakarah siapa. Ini penting. Nah, kalau kita musyawarah juga boleh musyawarah. Dek, sekarang usul musyawarah kita makan apa besok? Pak suka makan tahu. Yang satu suka makan sayur kangkung. Yang satu suka makan lontong, sholawat. Bikin gaduh-gaduh orang. Jadi murah, dengan musyawarah semua akan jadi berkah, akan menjadi murah. Maka penting musyawarah, terutama musyawarah tentang takasa-takasa dakwah. Itu penting kita musyawarah. Setiap ada musyawarah di rumah kita, maka barokah akan datang dalam urusan-urusan rumah tangga kita. Sediain sama Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di rumah kita setelah taklim rumah kita kuatkan yang Subhanahu wa taala, maka kita berpikir bawa istri kita untuk berpikir bagaimana ada taklim mingguan mahala di tempat kita. Taklim mingguan mahala itu kata Mas Haid sama dengan malam sabgo jadinya laki-laki. Kalau laki-laki datang asar sampai isyraq, ruhani itu insya Allah kuat selama 1 minggu karena ada suasana dalam malam sabgo jadi. Maka istri-istri kita datang 1,5 jam atau 2 jam dalam taklim mingguan mahala masrur, ruhaninya sama dengan laki-laki datang asar sampai isyraq malam sabgo jadi. Maka penting kita berpikir bagaimana di tempat kita itu ada taklim mingguan mahala masturat. Jadi masih kita katakan dulu ketika di Mekah rumah Al-Arqam dan Al-Arqam begitu banyak ujian, fitnah, kesusahan-kesusahan yang dialami oleh orang-orang Mekah, tetapi bisa ditepis oleh mereka. Kenapa? Karena ada taklim fadail bersama Nabi di rumah Arqam bin Al-Arqam. Maka adanya taklim di rumah kita Nusantara, terutama di kompleks kita itu. Maka akan memberikan semangat kepada istri-istri di sekitar kompleks kita itu, ibu-ibu di sekitar kompleks kita, supaya apa? Supaya bisa menangkis macam-macam fitnah yang datang dalam kehidupannya. Ikram kepada mereka. Bagaimana kita pikirkan ada taklim mingguan mahala di tempat kita itu. Syaratnya sekarang dimudahkan Allah SWT. Mufti Yaakob kemarin musyawarah terakhir 2017 sudah katakan syaratnya untuk buat taklim mingguan mahala masyarakat itu kalau dulu 3 pasang, 1 pasang pernah 10 hari ke atas dan 10 hari atau 3 hari, 2 pasang yang lainnya 10 hari atau 3 hari, atau 3 hari dulunya boleh. Tapi sekarang 2 pasang pun boleh. Dengan syarat 2 pasang itu sudah pernah keluar 10 hari ke atas, maka boleh buat taklim mingguan mahala. Dan apabila di tempat kita itu ada misalnya sudah 6 pasang yang 10 hari ke atas, maka segera kita berpikir untuk memekarkan taklim mingguan mahala masturat itu. Jangan kita ikut terus, ibu-ibu itu senang kumpul. Kalau dia kumpul, Masya Allah, ceritanya tidak akan putus-putus itu. Malam Mustaqim, Allah yarham, dikatakan ketika naik bus, di depannya itu 2 wanita bercerita. Selama 3 jam, mereka tidak berhenti bercerita. Kekuatan wanita itu bercerita itu luar biasa. Maka bagaimana kalau sudah ada 6 pasang 10 hari ke atas, atau sudah munasib untuk bikin 2-3 taklim mingguan mahala, maka segera dibenarkan.
Jangan ditunggu-tunggu. Itu pertama juga untuk supaya potensi istri kita itu tergali. Dan juga supaya akan ada banyak jaringan-jaringan hidayah di sekitar daripada mahala kita. Mahala itu bukan masjid. Mahala itu kumpulan 20 sampai 25 rumah, itu namanya mahala. Jadi kalau satu masjid itu ada 100 rumah, maka sebaiknya itu di situ ada minimal 4 taklim mingguan mahala masyarakat. Satu utara, satu selatan, satu, dan dimusyawarahkan di mahala itu. Ada yang mengatakan bagaimana kalau belum bisa terpenuhi syarat-syaratnya. Masa kita setelah mengatakan asas kerja masyarakat ini adalah takwa. Asasnya adalah kehati-hatian. Termasuk kehati-hatian itu adalah kita melihat kondisi di tempat kita itu. Kalau misalnya syarat belum terpenuhi, kemudian kita buat di situ di Surabaya, dan itu menimbulkan perkara-perkara yang kita tidak harapkan, maka hendaknya tempat itu cepat-cepat kita pikirkan bagaimana bisa memberi persyaratannya. Misalnya di situ baru satu pasang 40 hari, yang lainnya belum ada. Maka kita buat di situ tali mingguan mahala masyarakat. Silakan kita buat kesempatan. Tetapi kata masa kita, ciri-ciri tali mingguan mahala itu hidup, tanda-tanda atau indikasi hidupnya tali mingguan mahala masyarakat, maka setiap datang nisab, laki-lakinya perempuannya keluar dari semata. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau sudah setahun di situ tidak keluar jamu masyarakat, laki-laki tertahan nisabnya, berarti taklim mingguan mahala masyarakat ada yang salah di situ. Maka kita perlu perbaiki. Karena kerja atas masyarakat ini ada perlu dengan kehati-hatian. Makanya SWT bagaimana betul-betul kita pikirkan kalau memang di situ ada kemaslahatan untuk dibuat taklim mingguan mahala masyarakat, maka silakan kita buat. Tapi ingat, kita target di situ orang di situ, ahbab di situ, suami istrinya bagaimana segera menyempurnakan daripada syarat-syarat yang diharapkan oleh masing-masing kita. Oleh Rasulullah taklim mingguan mahala masyarakat juga di situ tempat kita mentafakut wanita-wanita untuk keluar dari semata. Kalau laki-lakinya kan kita tafakut di markas. Laki-laki datang di markas ditafakut. Oh ini orang ini. Wanitanya hendaknya kita tafakut, yaitu di taklim mingguan mahala masyarakat. Pernah kejadian di satu tempat, lalu ini laki-lakinya sudah tafakut di markas. Ini kejadian asli nih. Perempuannya itu datang taklim mingguan mahala. Dia bilang mau keluar masyarakat. Ini teman-temannya tahu suaminya dia keluar 40 hari. Bagaimana suaminya dia keluar 40 hari? Dia mau keluar masyarakat. Dan laki-lakinya sudah di markas katanya. Ini sebetulnya hampir jebol itu. Ternyata laki-laki ini bukan suaminya. Jadi pentingnya kita mentafakut wanita-wanita itu di taklim mingguan mahala masyarakat. Paling bagus dari taklim mingguan mahala masyarakat itu di situ bisa keluar jamaah sempurna. Bahkan sekarang ini Mufti Yaqub beliau katakan dalam taklim mingguan mahala masyarakat bisa kita tasfil cash orang keluar 3 hari. Bisa kita tasfil cash. Kemudian Rasulullah apabila di satu tempat kita sudah banyak dan masyarakat sudah 10 hari ke atas, atau sekarang dipermudah lagi 3 hari minimal 3 kali. Sudah 3 kali, suaminya sudah pernah 40 hari, maka munasib dia untuk berangkat 15 hari. Kalau kurang lebih sudah ada 10 pasang di tempat itu, maka kita buat jur masturat. Jur masturat ini setelah minimalnya 1 tahun 2 kali, itu minimalnya. Tapi bukan berarti coba 2 kali itu kita buat jur masturat, tidak. Kalau di India sana itu bukan 1 tahun. Kadang-kadang ada jur masturatnya per mahala, ada jur masturatnya per halaka. Bahkan tiap bulan mereka itu ada jur masturat untuk jamaah-jamaah ke luar negeri. Prinsip dasarnya sementara taklim mingguan jur masturat itu adalah untuk menyemangatkan orang wanita atau suaminya untuk ambil takaza negeri jauh dan IPB. Sebenarnya prinsip dasarnya itu untuk membentuk jamaah-jamaah negara jauh dan IPB. Tetapi dalam perkembangan berikutnya tidak apa-apa kita untuk bentuk jamaah 40 hari, 15 hari. Nah, karena sekarang masih kita membolehkan 3 hari 3 kali boleh hadir dalam jur masturat. Kalau dulu tidak boleh.
3 hari 3 kali tidak boleh. Tapi sekarang 3 hari 3 kali boleh hanya dalam jur masturat tempat kita. Nah kita pikirkan kalau perlu kita jadwalkan. Ada jadwal minimal 2 kali dalam setahun itu ada jur masturat tempat kita. Dan kita musyawarahkan jur masturat jangan berpapasan dengan event-event besar seperti musyawarah daerah, musyawarah 4 bulanan, musyawarah 2 bulanan, istimewa Indonesia. Usahakan kita buat paling minimalnya itu dalam jur itu kita bisa taskin jamaah bisa keluar 15 hari sebelum event itu dibuat. Contohnya misalnya kalau sekarang kita ini buat sekarang tanggal 28 9 Januari, maka minimal tanggal 1 Januari, awal Januari atau pertengahan Januari kita buat jur supaya Pak menyiapkan istri-istri kita itu kita membawa 10 hari supaya kita keluar 4 bulan bekal yang kita tinggal kepada mereka itu bekal yang hakiki. Kata Mas saya kalau kita tinggalkan bekal uang saja ini belum tentu dia siap. Tapi kalau kita tinggalkan bekal kita sudah ajak keluar 3 hari sebelum kita berangkat 40 hari 4 bulan maka itu kekuatannya luar biasa. Dia bisa menangkis semua keadaan yang akan dia terima ketika suaminya keluar dari Allah SWT ketika dia ada benteng dalam hatinya, dalam dirinya itu sebelum dia keluar, suaminya keluar dia telah dibawa keluar suaminya 3 hari atau 15 hari. Jadi buat jur itu 1 bulan atau 2 minggu paling minimalnya itu 3 minggu sebelum event-event besar. Untuk apa? Untuk menyiapkan suaminya bisa keluar. Karena kalau istri kita sudah keluar, Masya Allah, dia akan dorong itu luar biasa. Makan tahun kita pun akan dibantu sama dia. Dan semua ta'ala, masa kita pernah dalam satu bayang itu nasihat dan doa, dia tanya, ini yang mau berangkat 4 bulan, tahun lalu sudah 4 bulan, sekarang mau 4 bulan, belum bawa istrinya 15 hari, angkat tangan. Yang sekarang bawa 40 hari, sudah 4 bulan tahun lalu, sekarang belum bawa istrinya 3 hari, angkat tangan. Untuk tidak ada angkat tangan. Dia bilang kalau ada pulang dulu. Zalim kalian. Kalian mau tiap tahun kalian nisab dengan nisab kalian, tapi sekalian kalian tinggalkan di rumah kalian tanpa bekal rohani yang mencukupi. Jadi pentingnya menjaga nisab-nisab istri kita itu supaya kekuatan rohaninya itu mampu membentengi daripada semua fitnah yang ada yang akan mendatangi dia ketika suaminya keluar dari Allah SWT. Kemudian Allah SWT bagaimana ketika dia mau keluar dari Allah SWT, nisab-nisabnya setiap 3 bulan 3 hari, setiap tahun minimal 10 hari. 10 hari itu di luar daripada perjalanan. Nah, kalau di India 10 hari tapi 2 hari di markas dulu ada pembekalan, kemudian pulang itu 2 hari, 1 hari perjalanan. Itu kan 15 hari. Cuman kalau kita Indonesia ini 15 hari itu perjalanan 2 hari. Paling bagus itu sempurnakan 15 hari di dalam termasuk juga perjalanan. Dan setiap tahun 40 hari, setiap 3 tahun 40 hari. Kemudian Allah SWT, Musa Yakub yang terakhir musyawarah terakhir dia katakan untuk orang-orang lama, maka nisabnya ditambah dengan takasa untuk 3 perkara: menyempurnakan, melengkapi, menghandle. Menyempurnakan, sudah ada yang menghandle, jamaahnya sudah 4 pasang, tapi amir ini rasa-rasa kurang bisa untuk menghandle sendiri, maka boleh gagasan untuk menyempurnakan jamaah tersebut. Maka orang yang baru pulang negara jauh hari ini, besok jamaah ada yang berangkat itu yang jamaah yang disempurnakan, maka boleh bagi dia lagi berangkat dengan jamaah itu. Dibolehkan tanpa menunggu harus 3 bulan dulu, baru 3 hari lagi, tunggu 1 tahun baru bisa 15 hari. Tidak perlu menunggu. Kapan ada takasa itu untuk menyempurnakan, menghandle, melengkapi. Kalau menghandle sudah 5 pasang, tapi orang baru semua, 3 hari semua, atau orang baru semua, belum pernah keluar 3 hari, maka dia boleh ambil takasa. Dia sudah 40 hari ambil takasa untuk menghandle jamaah itu untuk berangkat. Meskipun hari ini dia wafsi, besok berangkat boleh, dibolehkan. Kemudian untuk melengkapi jamaahnya, kalau baru 3 pasang, dilengkapi. Bagaimana jamaah itu bisa? Kemudian Allah SWT nisab untuk 15 hari atau 40 hari. Waktu di India kemarin hikmat yang terakhir itu 2019 itu saya duduk dalam muzakarah di bawah. Jadi
salah satu muzakarah. Mas saya tanya, bukan waktu muzakarah itu. Jadi mas saya tanya, kamu di satu mahala itu, satu tempat itu berapa hari di situ? 2 hari. Maka kata mas saya 2 hari. Bagaimana kamu bisa membentuk tali menggunakan mahala kalau cuma 2 hari? Padahal target daripada jamaah masyurat itu selain membentuk jamaah cash, juga bagaimana menghidupkan tali-tali mingguan mahala di tempat yang kalian datangi. Syaratnya kalau kalian datangi di tempat itu, di situ sudah ada 3 pasangnya 3 hari dan sudah ada yang munasib untuk keluar 10 hari, maka boleh kalian ikutkan di jamaah kalian. Ada tasbih dia selama 10 hari supaya dia pulang bisa hidupkan tali mingguan mahala di tempatnya. Bahkan beliau katakan di satu mahala kalau perlu kamu satu mahala 10 hari di situ, 15 hari di situ, sampai tak lingkungan mahala hidup di situ baru kalian pindah kepada mahala lain. Kenapa? Karena target untuk jamaah keluar masyurat selain untuk bentuk jamaah cash juga untuk menghidupkan taklim mingguan mahala di tempat yang kalian datangi. Bisa dipahami sama Pak? Kemudian Allah Ta'ala untuk jamaah 40 hari. Kalau kita bergerak jam 40 hari satu tempat, ada tasilan seperti tadi itu bentuk nama kali mingguan mahala masyurat harus ada 10 hari, boleh ditempelkan di jemaah kita. Karena ada putusan ini di Indonesia tidak boleh ditempel. Padahal setelah masa kita di Nizamuddin itu jamaahnya kadang-kadang dibelah, kadang-kadang ditempel. Saya tidak tahu bagaimana, dari mana mereka dari. Yang pasti adalah jamaah 40 hari boleh ditempel jamaahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika ditempel jamaah itu, maka bagaimana ada kalanya kita bermasalah jumlah jamaah. Masih kita masalah jumlah jamaah. Sepanjang syariat tidak dilanggar, maka tertib itu boleh kita musyawarahkan dengan musyawarah yang ketat. Contohnya jamaah kita bergerak ada 7 pasang. Yang terakhir ini kan kita 6 pasang, ada 7 pasang. Dan subhanallah, maka dengan musyawarah yang ketat, bagaimana 7 pasang itu bagaimana? Kalau memang dia tidak mau berpisah, jangan kita paksa. Pernah ada jamaah 7 pasang. Begitu membawa hidayah, tuan rumah katakan, ini kenapa 7 pasang? Ya belum mau berpisah, nggak boleh. 1 pasang ini tidak boleh. Akhirnya pulang yang 1 pasang sampai sekarang sudah tidak aktif lagi. Pada subhanallah, ini asas menjaga hati orang beriman ini lebih tinggi daripada tertib itu sendiri. Bagaimana menjaga hatinya mereka? Jadi kalau memang kondisinya memang seperti itu tidak apa-apa. Karena putusan 6 pasang ini sebenarnya waktu Musyawarah Indonesia tahun 2013 kalau tidak salah, itu masih tanya kepada suruh-suruh kita. Di Indonesia rumahnya kecil-kecil atau besar-besar. Kalau di India itu saya keluar di Mysore, yang ngusur itu sampai 300 orang. Rumahnya panjang, besar-besar. Mysore itu kalau di kita ini kota Jogja begitu, kota kerajaan. Rumahnya besar-besar. Kata orang tua kita, rumahnya Indonesia kecil-kecil. Ya kalau begitu maksimal 6 pasang. Tapi itu bukan harga mati. Dulu di zaman Nabi SAW, kalau ada orang belajar agama kabilah-kabilah datang di Madinah, Abdurrahman bin Auf ambil 50 orang. Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan ambil 20 orang, 30 orang. Ada yang ambil 5, ada yang ambil 7, ada yang ambil 1. Nah, laki-lakinya di masjid, perempuannya di rumah. Jadi, kalau 50 orang, 50 pasang, boleh tidak? Dengan musyawarah semata untuk sekarang, tahapan sekarang ini, kita idealkan 6 pasang. Tetapi kalau ada keterpaksaan, misalnya itu ada orang yang tidak mau dipisah, maka jangan dipaksakan. Jalan saja 7 pasang. Cuman cari rumah-rumah yang agak luas. Tetapi Allah syarat rumah 5 jamaah surah sekarang, Mufti Yaqub katakan syaratnya cuma 2. Tidak ada syarat ketiga, cuma 2. Yang pertama di rumah situ tidak ada laki-laki balik selama jamaah ada di tempat itu. Kalau ada, maka laki-laki itu diminta untuk pindah. Apakah ke masjid sama-sama dengan suaminya, dengan bapaknya, atau dipindah ke rumah tetangga. Tetap selama jamaah ada program di situ, maka laki-laki balik tidak bisa. Yang kedua, hijab sempurna.
Apa itu syarat ijab sempurna? Dari luar tidak bisa ke dalam, lihat ke dalam, dari dalam tidak bisa lihat orang di luar. Maka itulah pentingnya kalau kita keluar jauh masturat, penting sekali kita bawa sakir, bawa kain untuk apa? Hijab itu. Itu bagian daripada alat perang kita kalau keluar masturat. Bawa sakir, bawa yang kira-kira kalau kita tutup itu tidak akan tembus ya. Jadi syaratnya untuk terima jamaah masturat itu cuma 2. Bahkan kata Mufti Yaqub, ketika taklim saking sempitnya itu rumah, untuk taklim ibu harus begini. Saking sempit, maka itu rumah munasib terima jamaah masturat. Terbuat dari kardus kah rumahnya, terbuat daripada jerami kah rumahnya, terbuat daripada beton kah rumahnya, terbuat daripada apapun. Selama rumah itu memenuhi 2 syarat tadi, laki-laki tidak di situ, hijabnya terjaga, maka itu rumah munasib terima jamaah masturat. Seperti itu. Kemudian untuk daerah terpencil yang sulit kan 5 perkara ini yang juga jadi syarat kita dalam masturat ini yang diperketat. Yang pertama, keluar dengan muhrimnya yang hakiki, suami istri atau suami bawa adiknya perempuan yang belum menikah sudah balik, boleh. Adiknya perempuan boleh gandeng, atau anaknya perempuan yang sudah balik, boleh. Tapi gandengan ini dibawa purdanya sempurna sama dengan istrinya. Tapi kalau adik perempuan istri tidak boleh, ipar tidak boleh. Tapi kalau adiknya perempuan laki-laki boleh. Ibunya boleh, mertuanya boleh, sepanjang mereka sudah tidak punya suami lagi, sudah janda. Maka boleh bawa gandengan. Anak-anak tidak boleh dibawa. Kenapa disebut anak-anak tidak boleh dibawa? Karena ketika program dia khawatir akan mengganggu daripada ibu-ibu negara. Mungkin dia tidak mengganggu jamaah, tapi ibunya akan terganggu dengan adanya anak. Tetapi Rasulullah ada masih kita pernah mengatakan ini pun bukan perkara yang terlalu saklek untuk tidak. Kalau memang itu anak itu bisa dikondisikan ketika taklim, dia sama bapaknya dan dia baru pertama kali keluar ini pasangan baru pertama kali belum bisa dengan, maka boleh dibawa untuk pertama kali keluar. Kalau sudah 2 kali atau 3 kali, maka hendaknya betul-betul ditafakkur, musyawarahkan di halaqah bagaimana ada orang yang siap untuk menghandle anaknya itu. Dan menghandle anak-anak yang orang tuanya keluar di jalan Allah, ini juga takazah yang penting di makom kita. Karena kebanyakan jamaah-jamaah tidak jadi keluar gara-gara anaknya tidak ada yang mau dititip. Betul tidak? Sudah mau keluar anaknya ada 9, Masya Allah. Ini kan dai tiap pulang 4 bulan 1 lagi, 4 bulan 1 lagi. Jadi waktu pulang 40 hari 9 anaknya. Bagaimana musyawarahkan? Ya sudah titip 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Dan itulah pengorbanan. Justru pengorbanannya yang berpisah dengan yang kita cintai. Itulah pengorbanan yang Allah SWT pandang dalam kerja ini. Kata Mas Syekh, tabligh ini sebenarnya tidak ada amalan khusus. Zikirnya tabligh, oh Masya Allah. Zikir pagi petang orang tabligh. Zikir pagi petang kata besar. Zikir, subhanallah. Baru 10 kali tasbih sudah jatuh. Tahajud, apalagi tahajud. 2 rakaat saja. Tapi yang Allah pandang dalam kerja tabligh ini adalah orang tabligh itu siap meninggalkan kecintaannya, harapannya untuk memperjuangkan agama Allah SWT. Itu yang Allah pandang sama. Jadi ketika seorang wanita, seorang ibu meninggalkan anaknya untuk perkara ini, maka dia akan dapat iman yang mahal. Kata Mas Syekh, kenapa iman sahabat itu mahal? Sehingga amal-amal mereka jadi mahal. Karena imannya mahal. Kenapa imannya mahal? Karena korban untuk agama itu yang mahal. Kalau hari ini umat korban yang murah untuk agama. Kalau kita lihat, kalau hari Jumat ada celengan lewat itu, di saku kita ini ada warna merah, warna biru, warna hijau, coklat, ungu kan? Warna apa gitu? Kalau warna uang kita hafal. Waktu kita keluar itu, waktu lewat celengannya kita ambil. Tapi jangan dilihat-lihat, acak. Begitu keluar warna merah, kita masuk ke celengan atau masuk ke saku yang lain. Rata-rata masuk ke saku yang lain. Kita kasih apa? Yang 2000. Karena kita kasih agama yang murah-murah, maka Allah kasih kita iman yang murah. Amal kita ini imannya. Makanya setelah bagaimana kerja-kerja masturat ini, kalau kita buat dengan tertib yang betul, memang tampaknya itu Masya Allah.
berpisah dengan anaknya, berpisah dengan kecintaannya. Tapi kalau dibuat dengan sungguh-sungguh, maka wanita kita akan dapat iman yang mahal. Kalau imannya mahal, amalnya jadi mahal. Kalau amalnya mahal, maka bisa beli benda-benda dunia, benda-benda akhirat bisa dibeli. Nah, kalau hari ini kita korban yang murah, jangankan benda-benda akhirat, benda yang murah pun di sana tidak bisa dengan sholat kita. Maka rahasia bagaimana orang tabligh ini bisa menyempurnakan tagasan SWT, ini bagaimana kita korban yang mahal. Siapa insyaallah. Kemudian Allah SWT untuk masalah ini yang terakhir Allah SWT, bagaimana kita membawa istri kita dalam kerja-kerja ini, maka kata Mas Said, ikram kepada mereka. Sering kita dengar itu 10 ikram istri, kan? Nah, panggil dengan panggilan kasih sayang, hani, sayang. Jangan baby sini. Maaf kalau ada nama baby. Panggil sayang itu Nabi SAW itu sunnah. Ya Humairah, ya kan? Maka kita sunnah di sini. Mungkin kalau kita bukan orang Arab, ya kita orang Indonesia, sayang. Itu pengaruh itu. Ya, ini maksudnya muzakaranya masih juga. Panggilan dengan panggilan yang dia sunnah, panggil dengan panggilan yang dia sukai. Kemudian berhias di depan dia. Salah satunya adalah pakai pakaian yang dia sukai. Kemudian puji masakannya dan sayang anak di depan dia. Jangan pukul anak di depan dia. Itu wanita meskipun dia tidak bereaksi ketika kita pukul anak di depan itu, hatinya hancur. Karena dia yang mengorbankan nyawanya untuk melahirkan anak itu. Maka jangan pernah pukul anak di depan dia. Kemudian ajak bicara sebelum tidur. Ajak jalan-jalan bukan ke tempat maksiat. Kalau pulang bawa hadiah meskipun batu. Kalau dulu batu bacan. Itu hadis itu. Bawalah hadiah kepada ahli surga meskipun batu. Jadi kalau pulang dari sini bawa hadiah. Itu bagian daripada kita mau ambil hatinya. Ini wanita kalau sudah dapat hatinya, dia akan serahkan segala-galanya. Siap insyaallah. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita mudah Allah SWT sempurnakan yang kurang. Ya Allah SWT antar istri kita sampai ke ujung dunia insyaallah. Niatkan istri kita itu, doakan setiap malam supaya Allah pilih istri kita di atas hidayah kepada wanita seluruh dunia. Yang paling terakhir ini waktu jemaah dikirim ke Brazil, itu di depan masjid ada kursi-kursi. Maka salah satu orang kita tanya kepada marbotnya, ini kenapa ada kursi-kursi di sini? Dia bilang, oh ini hari Jumat biasanya wanita-wanita non Muslim mereka suka dengar ceramah hari Jumat. Ini untuk mereka. Nah, kalau kita mau tidak bisa, laki-laki dalam sama perempuan, wah bahaya. Bukan dia dapat hidayah, kita yang hancur iman. Nah, tapi kalau istri kita yang taskil dia, masya Allah, mereka bisa sampai taskil bisa. Kalau kita cuma bisa sampai depan rumah, depan pintu. Kalau istri kita bisa sampai di kamarnya, sampai di dapurnya, mereka buat kerja dakwah. Jadi kita doa supaya istri kita sampai di benua Amerika, Eropa, Australia. Dan jangan berpikir untuk tambah 01, 02, 03. Kecuali kalau dia kasih. Kalau dia kasih kan? Karena ada kalanya menyelamatkan janda, istrinya jadi janda. Dia menyelamatkan janda, istrinya jadi janda. Jadi maksud kita ada semua itu bagaimana perkara yang sensitif jangan kita sentuh-sentuh. Insyaallah. Semoga Allah terima.